Baik, Sudah jelas tuh. perkenalkan, nama saya Sugiman Raharjo. Hmm. Saya di Tadi sini ada suara akan menjelaskan tentang kakak gua nggak? pemikiran Aristoteles. Yaitu Tadi pasti bagian pemikiran ngomong, menurut gua masuk. Aristoteles, filsafat ilmu adalah sebab dan asas segala benda. Filsafat ilmu merupakan ilmu pengetahuan Gas segelas yang jus. meliputi kebenaran yang terkandung di dalam ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Oleh karena itu, ia menamakan filsafat sebagai teologi. Wait. Filsafat sebagai refleksi dari pemikiran sistematis manusia atas realitas dan sekitar, tidak berdiri sendiri dan tidak tumbuh di tempat atau di tempat yang kosong. Lingkungan keluarga, sosial, alam, dan potensi diri akan ikut mempengaruhi seseorang dalam melakukan refleksi filosofis. Oleh karenanya, dalam sejarah pemikiran manusia terdapat tokoh pemikiran ataupun filosofi yang selalu saja muncul dari zaman ke zaman dengan tema yang berbeda. Pembagian filosofi menurut Aristoteles yaitu dia membagi sebagai 4. Yang pertama ada logika, yang kedua filosofi teoretika, dan yang ketiga konsep tentang elemen dari teoremiksi, dan yang keempat yang ketiga filosofi praktika, ya, dan yang keempat yaitu filosofi poetika atau aktiva. Saya akan menjelaskan tentang logika terlebih dahulu. Logika penemuan Aristoteles yang terbesar dalam bidang logika adalah silogisme. Silogisme maksudnya uraian berkunci, yaitu menarik kesimpulan dari kenyataan yang umum atas hal yang khusus, dapat digunakan menarik kesimpulan yang baru dan tepat dari kedua kebenaran yang selalu ada. Dari kedua kebenaran yang telah ada. Sebagai contoh ada 2 pernyataan, yaitu setiap manusia pasti akan mati. Dia adalah manusia, maka kita bisa menyimpulkan bahwa dia pasti akan mati. Menurut Aristoteles, pengetahuan baru dapat dihasilkan melalui 2 cara, yaitu induksi dan deduksi. Induksi yaitu bertolak dari kasus-kasus yang khusus, kasus yang tidak disangsikan, atas dasar itu menyimpulkan kebenaran. Yang ketiga, cara deduksi inilah yang disebut silogisme. Yang kedua yaitu filosofi teoretika. Filosofi teoretika membahas 3, yaitu tentang fisika, matematika, dan yang ketiga yaitu metafisika. Dalam fisika membahas tentang dunia material, ilmu alam, dan sebagainya. Kosmos terdiri dari 2 wilayah yang sifatnya berbeda. Wilayah sublunar di bawah bulan, maksudnya bumi. Wilayah yang meliputi bulan, planet, dan bintang. Aristoteles beranggapan bahwa jagat raya berbatas, berbentuk bola, dan jagat raya tidak mempunyai permulaan dalam waktu dan tidak mempunyai akhir, atau bisa disebut kekal. Sedangkan bumi dan isinya terdiri dari 4 unsur, yaitu api, udara, tanah, dan air. Sedangkan selain bumi hanya terdiri dari 1 unsur, yaitu ether. Penggerak pertama adalah yang tidak berdigerakkan. Selanjutnya matematika, yaitu tentang barang yang menurut kuantitasnya. Aristoteles berprinsip bahwa ketidakhinggaan hanya ada di dalam konsep saja. Pemikiran ini kemudian menjadi perdebatan pada generasi setelah beliau. Pemikiran Aristoteles yang terbesar dalam matematika adalah tentang logika dan analisis. Aristoteles terbesar dalam matematika adalah Aristoteles berpendapat bahwa logika harus diterapkan pada semua bidang ilmu, termasuk matematika. Analisis diperlukan untuk membangun aksioma yang terdapat di dalam matematika. Dia menuliskan gagasan-gagasannya tentang logika ini pada buku yang baru ditemukan ratusan tahun setelah kematian Aristoteles. Pada buku inilah gagasan tentang silogisme dan pembuktian matematika diperkenalkan.
Dan yang ketiga yaitu metafisika, yaitu berpusat pada persoalan barang dan bentuk. Bentuk dikemukakan sebagai pengganti pengertian dari dunia idea Plato yang ditolaknya. Berbeda dengan Plato yang memisahkan idea dan kenyataan lahir. Aristoteles beranggapan bahwa bentuk ikut serta memberikan kenyataan pada benda. Benda dan bentuk tak dapat dipisahkan. Barang ialah materi yang tidak mempunyai bangun, melainkan hanya substansi, maka bentuk adalah bangunannya. Sebagai contoh pada pandangan Plato, jiwa tidak dapat mati karena merupakan sesuatu yang adiokodrati, berasal dari dunia ide. Plato berpendapat bahwa jiwa itu bersifat kekal, sedangkan menurut Aristoteles, jiwa dan tubuh ibarat bentuk dan materi. Jiwa merupakan asas hidup yang menjadikan tubuh memiliki kehidupan. Disadari Aristoteles bahwa tubuh bisa mati, oleh sebab itu maka jiwanya juga ikut mati. Dan yang ketiga yaitu tentang filosofia pratika, tentang kehidupan kesusilaan. Yang dibahas pertama yaitu tentang etika dalam filosofi pratika, kesusilaan dalam kehidupan perangon, dan ekonomi kesusilaan dalam hidup kekeluargaan. Aristoteles memakai pendekatan biologis untuk menganalisa manusia. Menurutnya, manusia adalah seekor binatang dengan unsur tertentu yang khas, tidak dengan sadar mengendalikan dorongan-dorongan non-rasionalisme. Memiliki nafsu yang bermacam-macam. Salah satu nafsu dari manusia adalah bersosialisasi, baik berupa sekedar bersahabat atau urutan seksual. Namun, permasalahannya, pengejaran nafsu yang dapat diartikan kenikmatan, kebanggaan, prestasi, tujuan dan kekuasaan sering tidak terkontrol dikarenakan faktor keserakahan manusia juga. Menurut Aristoteles, manusia pada awalnya selalu baik, namun dikarenakan faktor-faktor lingkungan dapat merubah sikap seorang manusia. Selalu ada politika, kesusilaan dalam kehidupan kenegaraan. Sebagai murid Plato, walaupun Aristoteles banyak terpengaruh olehnya, namun tidak semua ajaran diterima mentah-mentah. Ajarannya dikupas secara induksi atas penyelidikan ilmiah dan perbandingan sistem yang ada. Aristoteles mengklasifikasikan sistem-sistem politik seperti di bawah ini, yaitu monarki kerajaan diperintah oleh seorang raja untuk kepentingan semua, tapi jika sebaliknya dapat berpotensi tirani. Aristokrasi diperintah beberapa orang untuk kepentingan bersama, jika sebaliknya dapat berpotensi. Oligarki memperkaya sekelompok orang saja. Politi diperintah semua rakyat untuk kesejahteraan umum, jika sebaliknya mayoritas rakyat memerintah untuk kepentingan si miskin saja, dapat menjadi demokrasi. Menurut Aristoteles, sistem politik terjelek adalah tirani dan demokrasi yang terlalu berlebihan. Baginya, tidak ada sistem politik terbaik, maka diperlukan adanya konstitusi. Selain berpikiran penting suatu keadilan dalam suatu negara, Aristoteles juga berpikir bahwa hukum yang dapat dipaksakan diperlukan untuk memupuk persahabatan. Negara terbaik bagi Aristoteles adalah negara di mana tiap warganya sejauh mungkin turut serta dalam kehidupan politik atau negara. Dan pemikiran keempat yaitu filosofia poetika atau aktiva, atau bisa dibilang pencipta. Di bidang seni, Aristoteles membuat pandangannya tentang keindahan dalam buku Poetika. Aristoteles sangat menekankan empirisme untuk menekankan pengetahuan. Ia mengatakan bahwa pengetahuan dibangun atas dasar pengamatan dan penglihatan. Menurut Aristoteles, keindahan menyangkut keseimbangan ukuran, yakni ukuran material. Ia berpandangan bahwa sebuah karya seni adalah sebuah perwujudan artistik yang merupakan hasil kataris disertai dengan estetika. Kataris adalah pengungkapan kumpulan perasaan yang dicurahkan keluar. Kumpulan perasaan itu
disertai dengan dorongan normatif. Dorongan normatif yang dimaksud adalah dorongan yang akhirnya memberi wujud khusus pada perasaan tersebut. Wujud itu ditiru dari apa yang ada di dalam kenyataan. Sekian dari penjelasan saya tentang pemikiran Aristoteles.